Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haki Prawani, NIM 192904-2019 dari kelas PTIKD. Di sini saya akan menjelaskan materi sistem terdistribusi, yaitu tentang komunikasi. Protokol. Protokol adalah sebuah aturan atau standar yang mengatur atau mengizinkan terjadinya hubungan, komunikasi, dan perpindahan data antara dua atau lebih titik komputer. Protokol dapat diterapkan pada perangkat keras, perangkat lunak, atau kombinasi dari keduanya. Komunikasi yang dikenal sebagai Open System Interconnection atau OSI, mode yang mendefinisikan standar untuk menghubungkan komputer-komputer dari vendor-vendor yang berbeda. Model OSI tersebut terbagi atas 7 layar. 1. Physical layer, 2. Data link layer, 3. Network layer, 4. Transport layer, 5. Sentience layer, 6. Presentation layer, 7. Application layer. Remote Produce Procedure Call atau RPC. Remote Procedure Call atau RPC adalah sebuah metode yang memungkinkan kita untuk mengakses sebuah prosedur yang berada di komputer lain. Untuk dapat melakukan ini, sebuah komputer server harus menyediakan layanan remote procedure. Pendekatan yang dilakukan adalah sebuah service membuka soket, menunggu klien yang meminta prosedur yang disediakan oleh server. RPC masih menggunakan cara primitif dalam pemrograman, yaitu menggunakan paradigma procedural programming. Hal itu membuat kita sulit ketika menyediakan banyak remote procedure. RPC menggunakan soket untuk berkomunikasi dengan proses lainnya. Pada sistem seperti Sun, RPC secara default sudah terinstal ke dalam sistemnya. Biasanya RPC ini digunakan untuk administrasi sistem, sehingga seorang administrator jaringan dapat mengakses sistemnya dan mengelola sistemnya dari mana saja, selama sistemnya terhubung ke jaringan. Objek remote. Pendekatan kedua yang akan kita bahas adalah Remote Method Unification atau RMI, sebuah teknik pemanggilan metode remote yang lebih secara umum lebih baik daripada RPC. RMI menggunakan paradigma pemrograman berorientasi objek atau OOP. Dengan RMI memungkinkan kita untuk mengirim objek sebagai parameter dari remote method, dengan dibolehkannya program Java memanggil metode pada remote object. RMI membuat pengguna dapat mengembangkan aplikasi Java yang terdistribusi pada jaringan. Akses ke objek remote. Sekali objek didaftarkan ke server, klien dapat mengakses remote objek dengan menjalankan sebagai berikut. RMI menyediakan URL untuk pengaksesan ke remote object. Itu ini, di mana host adalah nama server tempat kita mendaftarkan remote object dan objek adalah parameter yang kita gunakan ketika kita memanggil method. Klien juga harus menginstal RMI Security Manager untuk memastikan keamanan klien ketika membuka soket ke jaringan. Itulah penjelasan dari materi sistem terdistribusi tentang komunikasi. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.